Apa kira-kira ada chance gitu Pak Muklis mau gabung ke golongan-golongan kami gitu kira-kira? Ya harusnya ada yang tepuk tangan. Kalau Oh, ya, tepuk tangan kan tepuk tangan. langsung semangat kita ya. Iya, namanya juga apa namanya, kita kan masih ngini lah, sponsor belum masuk karena sampai sekarang. Kalau mau sponsor boleh lah. Iya. Ini buat teman-teman, ada Mas Wisnu sama Mas Tris, sebut saja begitu. Nanti kalau nama panjangnya ada di deskripsi lah. Panjangnya Wisnu gitu ya. Atau Tris gitu ya. Bisa. Jadi mereka berdua ini pengalaman sebagai penilai di internal ya sebenarnya ya. Kalau Mas Tris itu sebenarnya dari awal di internal atau pernah di KJPP? Dari awal mulai itu dari internal. Dari internal ya? Pernah merasakan di KJPP. Belum pernah ya? Asik. Kalau Mas Wisnu? Aku dari awal sih KJPP terus ke internal bank. Ke bank ya. Oke. Ya, jadi ini punya pandangan lagi nih. Kita mau bahas kenalan lah sama kolam yang serupa tapi tak sama ini kan. Kita kan sekarang beririsan banget nih. Ya. Diskusi lah ya, Mas ya. Nanti boleh. Sebenarnya yang menjadi pertanyaan banyak teman-teman ya, atau yang jarang berinteraksi dengan perbankan ya, itu kan fenomena penilai internal ini menjamur nih, maksudnya sedang tinggi-tingginya gitu kan. Kebayang nggak sih itu kalau bagi yang sudah di dalam itu sebenarnya apa sih isunya gitu ya, yang membuat perbankan itu membuat divisi penilai internal itu atau membesarkan divisinya gitu ya. Kalau dibilang sudah ada kan berarti membesarkan. Atau malah sudah pernah ada bukan cut off, penyesuaian segmentasi gitu. Bisa cerita nggak dari yang udah lama dulu deh? Mas Tris dulu ya. Iya. Mas Tris dulu ya. Ya. Kenapa sih bank itu atau misalkan suatu instansi perusahaan butuh penilai internal atau lahir dari penilai internal? Menurut pandangan saya atau pendapat saya itu bank ini kan juga butuh orang yang menurut saya bisa dipegang dan memiliki investigasi lebih dalam mengenai suatu objek lah yang nantinya akan dijadikan sebuah agunan atau jaminan, yang mana mungkin investigasi tersebut selain mengenai objeknya bisa mengenai ke calon debiturnya. Itu makanya kenapa kita dibesarkan atau mungkin kita dilahirkan dari bank ini, mereka tuh butuh orang yang bisa dipercaya. Oke, kalau kalimatnya tadi itu investigasi lebih dalam ya. Betul. Dan kalimat dipercaya. Bagaimana penilai internal ini bisa dianggap bisa meninvestigasi lebih dalam ya? Saya masih belum nangkep tuh. Apa karena surveinya bisa lebih lama dari penilai eksternal? Oke. Nah, untuk investigasi di sini selain lebih ke teknis objek ya. Kan kalau misalkan teknis mungkin secara garis besar baik internal ataupun eksternal sama secara garis besarnya gitu. Namun kan ada beberapa poin yang mungkin ini tidak dilakukan oleh penilai eksternal. Contoh seperti karakter debitur yang mungkin tidak ada kaitannya dengan jaminan. Tapi di sisi internal itu kan kita bisa menginformasikan ke bagian-bagian kredit yang terkait bahwa di saat kita melakukan kunjungan ternyata ada karakter, ada hal yang mungkin tidak terlihat oleh penilai eksternal itu yang bisa kita bawa sebagai misalkan faktor negatif atau menjadi faktor pengurang gitu, selain dari asetnya saja gitu. Jadi kita dalam rangka melaksanakan 5C itu. Ya, salah satunya, tapi tidak keseluruhan. Jadi selain kita tidak hanya dari faktor jaminannya saja, tapi kita lihat
mungkin karakternya kok seperti ini nih, atau misalkan ada beberapa case objek ini dijual. Misalkan ini kita agak ya. lebih khusus ya Mas ya. Ya. Objek ini dipasarkan dijual gitu kan. Nah, mungkin saya nggak tahu di laporan eksternal itu apakah dibahas juga mengenai objek ini sedang dipasarkan. Tapi kalau di internal kan itu wajib kita informasikan. Oke. Gitu. Atau misalkan si debitur ini, calon debitur ini dengan pengguna aset itu tidak jelas hubungannya. Nah, itu menjadi salah satu investigasi yang kita lakukan di lokasi. Dan itu apapun misalkan ada hal-hal yang menurut kita kurang wajar atau ini kok nggak ada hubungannya dengan si calon debitur, nah kita akan bahas di laporan kita lah. Ya, sedangkan itu kan di penilai eksternal kan mereka hanya fokus biasanya kan di jaminannya aja kan. Sedangkan kami di pihak internal bank sangat perlu tuh hal-hal yang ya mungkin kesannya sepele, tapi bagi teman-teman komite kredit itu hal yang sangat penting gitu. Siapa penghuninya, hubungannya apa, nah itu juga perlu digali. Apa namanya? Jadi dia tidak hanya bicara tentang propertinya ya gitu ya. Ya. Tadi menariknya kan kalau kita ada memang bank yang meminta informasi ya, apa namanya, apakah aset ini sedang dipasarkan apa enggak gitu ya. Tapi kan bagi penilai kan itu dipasarkan atau enggak itu kan ya itu ada judgement tersendiri ya. Tapi nggak harus diungkap di laporan kan, karena itu bisa jadi cara jualnya dalam jual butuh atau memang dia nggak niat jual, itu kan bukan ranah penilai ya sebenarnya ya. Itu bagian analisa aja gitu ya. Nah terus tapi kalau kita itu ungkap di penilai di laporan ya, berarti tadi kan diungkap ya di laporan. Kan kita sendiri ketika data pembanding ya ngomongnya beda aja jadi masalah ketika ada ada audit gitu ya. Nah kalau itu kayak gitu kan bisa aja nih begitu terhadap objek ya. Objek kita di laporan sampean bilang oh ini objek lagi dipasarkan nih dengan ditawarkan dengan estimasi 1 miliar gitu kan. Terus ketika dikonfirmasi ulang berbeda, itu juga jadi masalah nggak di kalian? Atau belum pernah terjadi? Atau apa tuh dampaknya? Atau hanya untuk memutuskan kredit aja? Sebenarnya itu hanya lebih membantu yang tadi part of kredit itu dalam menganalisa si debitur ini. Karena kan logikanya gini Mas. Mungkin ya ini logika yang saya ambil bahwa debitur ini mau mengajukan pinjaman misalkan gitu kan. Terus untuk apa nih? Oh, untuk misalkan untuk modal kerja atau untuk usaha lah. Di sisi lain dia butuh dana tapi untuk modal kerja tapi dia menjual aset gitu kan. Ya. Di sisi kita melihatnya jangan sampai si calon debitur ini memiliki niatan menjual aset itu kepada pihak bank gitu kan. Kita menjaga atau memagari hal itu menjadi concern si pemutus kredit atau si reviewer selanjutnya itu dalam menganalisa garis besar si debitur ini. Oh gitu. Ya, maksudnya ya, kata singkatnya itu jangan sampai atau kita hindarilah yang dimana debitur itu mungkin lagi butuh fresh money gitu kan, atau uang cepat ya, dengan cara menjaminkan itu yang harus kita hindari sebenarnya. Nah kalau gitu kan menarik ya sebenarnya. Tadi sebenarnya tugasnya penilai internal bercabang ya, bukan hanya sebagai penilai gitu ya. Iya bisa dikatakan gitu sih. Oke. Yang berkembang sekarang kan itu tadi sebenarnya penilai internal ini dipanggilnya apa ya? Penilai kah? Penaksir kah? Investigator gitu. Atau investigator kah? Atau mata-mata? Ya aku rasa karena memang tuntutan dari apa ya profesi kita itu sebagai penilai internal, jadi justru kita memang harus menampilkan sedetail mungkin aku rasa ya, karena kita ini kan
palang pintu pertamanya sebuah kredit masuk. Jadi harapannya apa ya, kalau aku bilang mata dan kupingnya Perusahaan lah ya Mas ya. teman-teman reviewer, Juga analis jadi yang di kantor, mereka ya saya nggak tahu ya, apa mungkin ada juga teman-teman analis yang juga ikut kunjungan, tapi bagi mereka yang tidak kunjungan, kita inilah mata dan kupingnya mereka. Jadi itu yang harus dituntut. Memangnya di eksternal nggak bisa melakukan itu ya? Mungkin kalau di eksternal melakukan itu, saya nggak tahu, mungkin jatuhnya biayanya nggak segitu. yang khawatir Bener ada gak tugas gitu? lanjutan, biayanya bertambah nih. Nah itu biaya bertambah itu yang Rasanya dari tadi nggak sebut biaya, Oh, tiba-tiba muncul kalimat biaya kan. Tadi rasanya Ya, awal kan mulanya nggak kesana. tapi kan kan yang Ya, 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 dikhawatirkan kita seperti itu lingkup ya. penugasannya Nah, bertambah. Tak Oh, pasti ada khawatirnya kan lingkup itu penugasan yang gitu. ditambahkan di situ. Loh, ya otomatis ya. Maksudnya ketika enggak, kalau misalnya kalau kita bicara biaya, itu kan kalau saya nangkepnya itu kan berarti permintaan teman-teman itu terkait efisiensi gitu kan. Apakah dengan adanya penilaian internal efisiensi itu didapatkan? Itu kan belum pernah tahu saya. Sebenarnya apa memang benar dengan ada penilaian internal itu efisiensinya itu berjalan? Pernah ada nggak sih di kalian nih analisa itu gitu? Ya mungkin Ada nggak sih? gini aja, apa ini aku gampangannya aja, tapi kalau melakukan secara research, secara mendalami benar-benar mungkin kita belum kan. Cuman kita ngelihatnya gini aja, di kantor saya nih, untuk ada biaya memang untuk dilakukan penilaian, itu saja 500.000. Berbagai jenis apapun propertinya, mau hotel, mau mall, mau rumah tinggal, mau ruko, 500.000. Sedangkan ketika kita kalau order ke penilai eksternal atau KJPP, emang mau KJPP dengan biaya segitu? Sedangkan yang kita tahu kan, teman-teman KJPP kan punya standar minimum biaya kan. Nah dari situlah kalau ku bilang efisiensinya di situ gitu loh, daripada harus mengorder. Sorry Mas, kalau Mas Tris kan dari awal di bank ya. Yeah. Berarti pendidikan dari bank, dari awal dari bank. Pendidikan untuk penilai ya. Penilai. Ya. Penilai dari bank, dibiayai bank semua ya. Alhamdulillah dibiayai oleh bank. Mas Wisnu sama Mas Tris yang sudah sampai USP ada nggak nih kalian berdua? Saya doang Saat nih. ini belum. USP tapi nggak lulus. Nah, belum ini lulus juga ya? nih. Oke. Sampai dengan, kalau gitu nanya ke Mas Wisnu dulu. Monggo. Atas biaya siapa Mas? Alhamdulillah pribadi. Nah, ini menarik nih. Ini menarik. Kalau di kantor, boleh jawab antara kalian berdua ya. Di kantor ada nggak yang dibiaya oleh bank sampai USP? Kalau di tempat saya untuk saat ini belum. Di Mas Tris? Kalau di tempat saya alhamdulillah dari tahap awal, dan memang kalau ada keseriusan buat sampai tahap akhir semua difasilitasi sama kantor. Oke. Berarti ada yang difasilitasi, ada yang enggak ya? Ya. Kalau dari perspektif eksternal nih, kami kan harus membiayai diri nih sampai USP. Ya. Sampai USP, buka kantor, biaya sendiri. Ngerekrut jenjang, penilai, reviewer, biaya sendiri. Admin, biaya sendiri. Nah, kalau kategori 500.000 itu tadi Pak Wisnu ya, cover nggak kira-kira dengan gaji penanggung jawab, reviewer, inspeksi, admin, sewa kantor? Gini, dengan memberikan charge untuk melakukan penilaian di internal, itu bukan maksudnya mengcover biaya-biaya operasional,
tapi itu lebih memfilter untuk teman-teman pihak bisnis atau marketing agar dia itu serius untuk ngajuin kreditnya. Jangan sampai cuman Jadi nggak sembarang. iya, jadi nggak sembarang. Saya setuju. sembarang. Tapi kalau di compare 500.000 dengan biaya jasa KJPP, pertanyaannya dengan kalau katakan saya, oke, kan secara nggak langsung ngomong, mau nggak lu 500.000? Aku balik tanya, kira-kira dengan 500.000 operasional saya ke cover nggak? Ya pasti enggak. Lah, berarti nggak bisa di compare dong. Biaya jasa itu nggak bisa di compare dong. Maksudku ke sana. Sorry, maksud aku kalau tentang memfilter bagaimana keseriusan, ya oke lah. Tapi kalau dengan itu 500.000 bisa kok. Tunggu dulu. Bisa nggak aku mengelola dengan tadi 500.000 semua itu? Tunggu dulu gitu. Coba deh teman-teman perbankan hitung dulu nih. Mau nggak digaji? Berapa nih ketemunya gitu kan? Berapa ketemunya kan gitu kan? Maksudnya ke sana. Oke. Diskusi. Diskusi. Jadi saya kurang setuju tuh kalau bicara efisiensi di situ. Oke. Jadi ada tanggapan belum? Itu benar. Iya, kita nggak bisa pungkiri, Mas. Kalau 500.000 itu di mata mungkin penilai eksternal itu tidak bisa mengcover untuk keseluruhan. Betul. Iya. Tapi ya gimana Pak Muklis ya? Like it or not gitu kan? Kondisinya nggak bisa. Iya ya. Memang aku memahami ya. Kita semua berusaha memahami apa yang terjadi ya di dunia persilatan ini. Cuman coba dibayangkan, harusnya kan kita bersinergi ya, maksudnya. Ya betul. Harusnya kan bersinergi. Makanya tadi kita menanyakan sebenarnya kalian itu di penilai di internal itu menyebutnya itu sebagai penilai internal, penaksirkah atau apa gitu loh. Sebenarnya ke sana. Ketika kita bicara penilai, kalau kami di eksternal kan clear, penilai di SPI definisinya clear tuh, bisa tenaga penilai, bisa penilai publik gitu kan. Pernah baca kan tapi kan? Ya. Betul. Tapi definisi penaksir di SPI belum ada nih. Nah. Itu gimana tuh? Punya bayangan? Gini. Kita ini juga baru-baru ini dapat informasi ketika pendidikan PPL lelang ya. Betul. PPL lelang dari MAPI bahwa untuk penilai internal itu tidak boleh disebut sebagai penilai. Tapi penaksir khusus lelang. Iya, yang khusus yang itu laporan internal dipakai untuk KPKNL. Keluar. Iya. Oh, untuk eksternal. Iya, untuk eksternal. Jadi kalimatnya harus bukan penilai tapi penaksir. Dan apa ya? Kalau kurasa itu diatur sama POJK kan ya, sama OJK bahwa untuk penilai itu tadi yang seperti yang aku bilang, penilai internal dan ini untuk laporan ini untuk KPKNL itu namanya harus dirubah, penilaian jadi penaksiran, penilai jadi penaksir. Itu gitu. Untuk kalau keluar laporan keluar. Iya gitu. Nilainya? Nah, cuman nilainya ya nilai pasar sama kan. Bukan kita nilai ngikut taksiran. Yang enggak dong, kan kita sesuai SPI dong. Nilai pasar tetap nilai pasar dan nilai likuidasi. Oh gitu. Iya. Kan judulnya itu tidak hasil penilaian ya, maksudnya Iya. Tapi hasil penaksiran tetap harga pasar dan nilai pasar yang kita keluarkan. Ya maksudnya. Masa apa taksir pasar apa gitu taksir pasar. Baru enggak saya bahas. Enggak, tapi gini sebentar. Kalau menurut Mas Muklis emang beda penaksir dan penilai itu? Loh, kalau definisi penilai sudah ada. Ya. Definisi penaksir yang saya mau nanya sebenarnya. Bukannya sama itu? Definisi sebenarnya. Kalau definisi penilai kan penilai adalah gitu kan? Ya. Nggak ada kalimat penaksir. Nah, kalau saya belum pernah baca tuh penaksir adalah, itu belum pernah.
Maksud saya gitu, makanya tadi mau nanya. Ya, Nah, sebenarnya kalau di lelang itu kan ada PMK lelang ya, yang menyatakan tentang nilai pasar sama nilai likuidasi gitu kan. Nah, cuman kan korelasinya kan sebenarnya jadi sebenarnya kalian kalau sebagai penaksir pun ngeluarin nilai pasar mungkin dalam pemenuhan PMK lelang tersebut ya. Kalau aku nangkepnya gitu tuh. Yang kita daftarin ke KPKNL. KPKNL ya. Dalam rangka pemenuhan PMK lelang, dalam melaksanakan lelang ada nilai limit yang ya gitu ya. Nah, cuman karena produk nilai, nah itu yang aku pengen tahu sebenarnya. Produk nilai itu kan penilaian nilai, penaksiran apa masa nilai juga gitu. Tadinya mau nanya ke sana, ternyata belum sampai sana ya. Belum ya. Tapi yang seru itu tadi loh, 500.000 semua objek. Memang begitu ya? Iya. Kalau aku ya jadi debitur agak protes aku. Kalau aku rumahku KPR apa? Rumahku sederhana. Survei 500.000. Iya, hotel 500 juga. Dia orang kaya enak banget. Tapi gini juga kan kompor. Bentar. Ya. Jangan terus dipikir dengan 500.000 bisa ngerjain hotel. Itu kan biasanya untuk biaya internal dulu. Betul. Karena untuk hotel pasti kan nilainya di atas 10 miliar. Nah, ketika udah di atas 10 miliar, maka wajib juga melampirkan laporan independen, dan itu juga diatur di PUJK juga. Oke. Jadi si debitur ya bayar internal. Tapi juga bayar untuk KJPP. Ngikat nilainya internal. Ngikatnya ke penilaian internal. Menilainya. Ya kan internal jalan dulu itu tadi kalau saya nangkep. Ya, iya kan. Jalan dulu kan. Nah, nanti kan udah ketemulah kira-kira di berapa kisarannya. Maka apalagi kan pasti juga pengajuan kreditnya juga udah jelas kan. Pasti di atas 10 miliar apalagi kalau objeknya hotel. Dari situ kan juga akan diorder. Disyaratkan buat eksternal ya. Eksternal juga. Harus jalan juga sebelum gitu. Untuk sebelum tahap kredit selanjutnya. Sorry, mic-nya kadang. Iya. Siap. Oke. Clear. Enggak ada masalah. Ya. Cuman kepecah aja. Sebenarnya di internal wewenangnya banyak banget, tadi terus kepecah 500.000 ya. Jadi agak ngeblank. Buset, baru tahu aku. Pantas kita agak diprotes terus biayanya gitu. Apa kan. mungkin ini kira-kira gitu ya? Apa kira-kira ada chance gitu Pak Muklis mau gabung ke golongan-golongan kami gitu kira-kira. dengan melihat situasi gitu kan. Dengan melihat situasi. Dengan melihat kondisi. Gini. Sorry ya, aku enggak balik lagi ya. Ini kan goalsnya itu sebenarnya supaya dua kolam ini saling mengetahui ya, bisa bersinergi ya. Kalau dalam bayangan kita itu kan aku pribadi deh bilangnya, aku nggak mewakili penilai eksternal ya, pribadi itu melihat kan, saya melihat penilai internal itu bukan sesuatu yang haram ya, tapi kan harusnya tuntutan dan kompetensinya harus sama gitu. Kalau saya menyebut penilai sebagai orang yang di KJPP, penilai publik ini profesi, tapi saya kurang setuju kalau penilai internal itu menyebut itu profesi gitu. Karena profesi itu apa ya, saya kalau ngeliat di internal itu lebih ke industri, karena lebih ke industri, bukan profesi. Beda tuh. Kalau gampangannya di profesi itu kan sesuatu apa ya, bisa nolak pekerjaan ya. Kalau internal nggak bisa tuh. Menolak bukan karena via, menolak karena via, menolak karena itu kayaknya nggak berkompeten deh, atau kayaknya ada benturan deh gitu ya. Nah kalau kan karena beberapa saya lihat tuh ada maunya penilai eksternal yang menyampaikan ke debitur. Ngerti ya maksudnya ya? Kalau ini jaminannya nggak bankable, kurang layak gitu ya, gitu kan. Nah, ada yang begitu kan. Kami sebagai
eksternal, saya lebih wah masih oke tuh bilang apa itu Ya. profesi tuh Kak. Kalau bilang asetmu itu nggak bankable, bukan berarti nggak ada nilainya ya, Betul. tapi Ya. nggak bankable aja gitu. Itu profesi gitu. Itu sih apa bedanya gitu. Jadi kalau ditanya apakah berminat, ya kalau udah bicara profesi udah beda kolam lagi. Udah susah ya Iya. buat direkrut ya. Kayaknya nggak cocok. Yang ada nanti bisnis gak jalan kalian. Iya, lebih banyak bilang nolak ya. Lagian yang kedua juga gitu kan. Apa saya nggak tahu ya apa namanya bagaimana kalian mencoba, maksudku gini, jarang melihat penilai internal itu mengikuti PPL gitu loh. Aku nggak tahu nih seberapa sering kalian meningkatkan kompetensi, anggap aja ya di bidang penilaian. Tapi kalau perbankan kan pasti banyak tuh pendidikan. Aku dulu ya. Boleh. Kita karena dunianya adalah perbankan, yang dimana tujuan penilaian kita ini kan, kami ini kan adalah untuk penjaminan utang dan untuk lelang atau AIDA gitu kan. Kalau ada PPL yang terkait 3 hal ini di kantor itu mewajibkan untuk penilai atau mungkin dari pihak special asset management atau asset recovery untuk mengikutinya agar tetap kita itu masih sesuai aturan apa nih yang sekarang lagi berlaku nih. Nah, itu dulu. Nah, terus kalau untuk kompetensi di tempat saya alhamdulillah semuanya sudah RMK. Saya nggak tahu nih kalau misalkan RMK dianggap masih belum mumpuni, tapi kalau menurut kami RMK paling enggak dia sudah memahami minimal untuk pendekatan biaya, ya kan? Standar minimalnya Standar terpenuhi lah ya Mas ya. Ya itu dulu. Karena kan nggak tahu, yang kami dengar katanya akan diwajibkan bahwa untuk penilai di Indonesia itu harus minimal sudah terregister atau ber-RMK gitu. Nah, untuk hal-hal lain selain tiga tujuan tadi itu jatuhnya lebih, kalau kita dalam agama Islam namanya sunnah gitu kali. Aduh, Mas Mukhlis ya. ini kena mentang-mentang bulan Ramadan ya. Kalau tadi itu fardu ain gitu kan. Aduh. Ya, ini sunnah jadi ya. Siap. Mau ikut monggo, kalau enggak ya sudah gitu kan. Siap. Itu. Terus mungkin sebenarnya secara garis besar sama Mas Mukhlis. Jadi di tempat saya bekerja pun alhamdulillah untuk segala pengembangan diri dalam ikut training atau PPL itu sangat disupport oleh kantor. Dan tidak hanya yang 3 tadi, jadi apapun PPL-nya seperti kapal, yang mana kan kapal juga bisa dijadikan jaminan pesawat. Nah itu kita kalau misalkan memang berminat untuk ikut, silakan. Jadi kita tidak dibatasi. Nggak dikasih kewajiban. Kewajiban itu wajib dalam 1 tahun tuh 1 kali ikut PPL. Oh gitu ya. Kita tapi bebas. Misalkan tahun ini ada PPL lelang nanti kan, nah itu hampir semua kita diminta untuk ikut. Iya. Aku tadi ini sih, tadi statementnya Mas Wisnu tadi agak asik sih. Memang di yang mana RMK tadi? RMK. Ya. RMK kalau aku tuh suka menganalogikannya itu gini. Kayak dokter sama perawat. Oke. Perawat sama dokter itu serupa tapi tak sama ya. Tahu penyakit, tahu obat. Iya kan? Perawat, apoteker pun tahu nih. Ya. Tapi bisa nulis resep enggak? Oh. Ya. Jadi agak kenapa jadi ada agak perdebatan sebenarnya adalah kayak ada rasa nggak adil ya dari aku sendiri pribadi sebagai penilai publik yang harus menuntaskan jenjang itu dengan berdarah-darah, kemudian disandingkan dengan yang masih level RMK gitu.
kayak ada ketidakadilan ya gitu. Jadi bagaimana kita merasa begini, oke lah kalau misalnya bilang RMK itu properti sederhana gitu ya, oke lah gitu kan. Tapi bukan berarti dia, walaupun dia bisa atau tahu, tapi apakah dia berkompeten? Kayak tadi ya, apoteker atau perawat, apakah dia walaupun tahu, apakah dia sama tukang gigi lah gitu ya. Mungkin dia perawat ya, dokter apa Tirta ya. Misalnya ya enggak, maksudnya kan dia enggak berprofesi sebagai dokter. Ya. Iya kan? Gitu. Bukan profesi nih. Betul. Gitu. Kayak gitu sih. Aku nganalogin ke sana. Ya. Mas Wisnu. Jadi memang PR terbesarnya di sana. Gitu. Jadi agak dari aku sih kayak melihatnya Bentar. Kalau menganalogikannya ke sana, apa mungkin berarti begini? Apa kami ini tidak boleh mengeluarkan nilai? Atau gini, kalau yang nggak ber-RMK, apakah dia nggak boleh melakukan penilaian atas rumahnya sendiri misalkan? yang Kan bilang, boleh kan? Misalkan gitu. ya sama tadi ya. Maksudnya kalau kita tahu obatnya, apakah kita boleh mengobati diri sendiri? Boleh. Oke. Ya, tapi apakah boleh ngobatin orang lain? Ya. Itu Oke. kayak karena aturan kita juga belum saklek gitu kan. Cuman ya udah di Indonesia nih belum saklek. Cuman kayak ada sesuatu yang kurang klik gitu loh. Iya. Bukan iya, aku nggak ini ya. iya, Cuman iya, kayak iya. oke lah kalian penilaian internal mau bikin, tapi kejar juga dong ke sertifikasinya, ke Iya, SCP-nya betul, gitu loh. betul, Jadi kita berenang di kolam yang sama gitu. Mungkin ini maksudnya nyindir Mas Tris ini supaya segera ikut apa mungkin mentuntaskan itu gitu menjadi kan. ini maksudnya apa menjadi pembatas di mana laporan kita itu tidak dikonsumsi untuk ke publik ya Mas ya. Iya, itu juga mungkin. Seperti itu sih Mas. Mungkin Kalau itu pandanganku ya, ya, pandanganku ya. ya. Jadi kan Benar. ya kita sebatas RMK atau mungkin penilaian internal ya, laporan kita itu penggunanya terbatas. Yang mana penggunanya itu hanya internal kami saja gitu dan tidak dipublikkan atau tidak dikeluarkan sampai nasabah pun juga setahuku nggak tahu hasilnya berapa gitu. Oh, Mereka gitu ya. tahunya hanya plafonnya berapa. Mungkin itu tadi ya, akhirnya Syarat ketika ke publikasi, KPN ya. KNL jadinya penaksir gitu ya. Iya. Untuk menghindari itu ya. Iya, Mungkin itu ke sana ya. Karena kita belum iya, serius iya, untuk iya, menilai kan mungkin. pas Iya. keluar itu kan. Oke. Iya, memang Itu karena nyambungnya ke situ Bisa ya. jadi. ada pencerahan dikit. Iya. Karena kalau memang kita kan dunia penilaian kan dinamis kan, karena ilmunya kan berkembang terus. Yang dulu yang misalnya saya masih ngalamin tuh, oh ini bangunannya semi permanen nggak usah dinilai, itu kan. Terus oh ini ngelanggar potong, Ya. kayak gitu-gitu Iya. kan. Ternyata Iya. dalam perkembangannya case-case itu kan muncul dibahas gitu kan. Akhirnya berkembang lah itu penilaian gitu, karena kita kan belum tahu juga apa tantangan di masa depannya seperti apa, itu dinamis. Nah makanya kalau kita menyebut diri sebagai profesi, meningkatkan kompetensinya tetap harus dijalani. Nah, itu oke tuh. Iya. Gitu. Tinggal masalah industrinya tadi. Iya. Tetap. Cuman gini, kadang ya jadi ini kayak apa muter-muter gitu doang ya. Karena ya kami ini ngerasa, saya nggak tahu ya. Saya mewakili dari teman-teman penilai internal apa bagaimana. Ketika kita ikut pendidikan dari MAPI itu segala macam, kayaknya susah lulus loh, Mas Muklis. Itu mungkin nggak tahu apa ada tips triknya kali ya. Bisa Jadi di-share gitu. tips and trick gitu ya Mas Iya. ya. Nah, kita mau supaya kompetensinya masuk, kita ngikutin pendidikan yang diselenggarakan oleh MAPI, tapi kok ya nggak lulus gitu. Ini karena Emang memang gitu? kebanyakan kita tersesat, udah terlalu lama tersesat. Emang gitu Mas Wis? Ya alhamdulillah walaupun saya baru 3 tahap belum pernah ngulang Mas. Wah, Dan jangan sampai. termantap. Berarti saya yang udah terlalu tersesat tahap ya. selanjutnya gitu kan.
Gitu. Waduh. Mungkin Mas Wisnu kan ada pengalaman pribadi ke situ. Iya, iya. Makanya Iya. kita butuh tips and trick tadi Iya, ya. Mas, iya ya. gitu. Apalagi yang jenjangku lebih Ah. jauh lagi nih. Ini waduh ini jawabnya ini ya apa diplomatis lah ya. Diplomatis Iya, lah ya. iya, boleh. Balik lagi tentang keprofesian ya. Kalau Hmm. profesi itu gampang diambil, gampang di-achieve, enggak profesi itu. Oh. Iya dong. Memang penilaian itu sesusah itu. Kalau dianggap gampang, ya itu belum berkembang, belum mengikuti perkembangan zaman gitu. Kalau pendapatku gitu. Yang kedua begini. Bisa jadi itu disebabkan karena pembenaran terhadap apa yang kita lakukan Yang selama kita, ini. ya. Ya. Yang saya bilang tadi tersesat udah terlalu jauh ya. Iya. Jadi ketika menjawab lupa karena itu sudah menjadi pembenaran. Jadi ideal kita sendiri. Oh iya. Realisme kita yang kita pakai ya dalam Betul. menjawabnya. Contoh misalnya masih sampai hari ini pun ada perbankan itu yang minta misalnya kalau IMB-nya nggak ada udah nilai tanahnya aja. Iya, betul. Nah. Ada gitu ya. Ya kan? Mungkin dulu begitu. Ya kan? Mungkin dulu begitu gitu. Tapi kan teori itu sudah terbantahkan gitu ya. Iya, Mungkin itu. Jadi kalau mau ujian kosongkanlah gelasnya. ya. Jangan penuh. Iya, betul. Nggak masuk nanti gitu. Diplomatis kan? Iya, Ya, gimana? Asik gak? Sip, mantap. Iya. Oke, thank you nih sudah ngobrolnya. Nggak kerasa Aduh. memang. Iya. Insight. Saya kira bisa lebih Kita- lama. Saya menggali Mungkin ada gitu. kali ya Masa- apa part berikutnya. Boleh nanti diundang lagi masih aja. banyak yang mengganjel gitu. Bang Ganjul maksudnya. sebenarnya banyak yang mau kita tanyakan sebenarnya nih. Mau kita diskusikan. Kita undang di part 2 aja. Ah, Yes. mantap. Oke.